Recording. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Kaifa halukun ya talibat? Bi khair. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua dimanapun kita berada. Lalu akhwat, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, baik dalam sendirian, sekalipun kalian di dalam goa yang tidak ada siapapun kecuali diri kalian sendiri, maka bertakwalah kepada Allah. Baik akhwat, Ustazah akan mengulang pelajaran kita tentang wakaf dan ibtidah. Silakan dipersiapkan pena serta bukunya agar bisa dicatat poin-poin penting di saat pelajaran. Wakaf dan ibtidah. Wakaf artinya berhenti, ibtidah artinya memulai bacaan. Yang pertama kita akan belajar tentang wakaf. Nah, di buku pegangan ini kita hanya belajar tentang wakaf ikhtiari. Wakaf itu ada banyak ya akhwat. Ada banyak, dan yang kita pelajari hanya wakaf ikhtiari. Nah, yang dimaksud dengan wakaf ialah menghentikan bacaan sejenak. Bisa dilihat di layar ya akhwat. Menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil nafas, lalu melanjutkannya kembali. Seperti yang kalian lihat, wakaf ikhtiari terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada wakaf tam, artinya at-tam, artinya sempurna. Nah, wakaf pada kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Nah, yang dimaksud dengan wakaf tam ialah wakaf pada kata yang tidak memiliki hubungan dengan setelahnya, baik dari sisi lafaz maupun sisi makna. Coba antuna buka Quran terjemah antuna, buka surah Al-Baqarah ayat 5 dan 6. Nah, bisa kita baca ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya,
Bisa dilihat ya akhwat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, untuk kata setelahnya dia dimulai dengan kalimat baru yang tidak berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu coba antuna lihat ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Nah, bisa antuna bandingkan bahwa di ayat 5 dan 6 tidak ada keterkaitan hubungan antara lafaz maupun makna. Maka ini yang dinamakan dengan waqaf tam. Nah, jadi di al-muflihun di situ hukumnya kita boleh waqaf. Nah, untuk memperjelas akhwat, dalam membaca Al-Qur'an kitabullah, waqaf ini juga ada tempat-tempatnya. Jika nafas kita sudah dirasa tidak cukup untuk melanjutkan ke ayat setelahnya, maka disitulah boleh waqaf. Tapi waqaf juga ada tempat-tempatnya. Kita tidak boleh sembarang mewaqafkan ayat Al-Quran. Karena kesempurnaan melakukan waqaf itu didasari atas pemahaman terhadap makna Al-Quran. Nah, di sini fungsinya kita mempelajari tempat-tempat bolehnya waqaf. Selalu ingatkan kepada antunna untuk tidak memberhentikan bacaan Al-Quran di tempat mana saja. Kita harus mewaqafkan ayat Al-Quran di tempat yang sesuai. Maka inilah gunanya kita mempelajari waqaf dan ibtidah. Kita lanjut ya akhwat. Setelah waqaf tam, kita lanjut kedua, yaitu waqaf kafi atau cukup sempurna. Nah, waqaf kafi yaitu waqaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi makna, bukan dari sisi lafaz. Nah, setelah waqaf tam yang tidak ada keterkaitan baik dari sisi lafaz maupun makna, ada waqaf kafi, yaitu dia hanya memiliki hubungan dari sisi makna, bukan dari sisi lafaz. Contohnya, coba lihat kembali Al-Quran terjemah antunna. Di situ disebutkan contoh Quran surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Ayat 6, Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim ha'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bisa dilihat artinya, sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Lalu disambung dengan ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Mereka di sini yang dimaksud dengan mereka di sini adalah orang-orang kafir. Maka dari ayat Al-Baqarah ayat 6 dan 7 masih memiliki keterkaitan makna, yaitu di ayat yang ke-6
Firman Allah, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Lalu disambung di ayat 7, karena Allah telah mengunci hati dan pendengaran orang-orang kafir. Nah, di sini yang dimaksud dengan wakaf kafi atau wakaf cukup sempurna karena dia masih memiliki keterkaitan dari sisi makna maupun tidak dari sisi lafaz. Maka dari ayat tersebut dikata la yu'minun. Nah, di situ boleh wakaf. Hukumnya boleh wakaf. Faham akhwat? Nah, kita masuk ke wakaf yang ketiga. Ada wakaf hasan atau baik. Wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan sisi makna. Selama wakaf pada kata tersebut memberikan makna yang sempurna. Contohnya, Quran Surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jika kita ingin mewakafkan pada Alhamdulillah, nah ini hukumnya boleh wakaf. Tetapi jika kita mewakafkan di kata Alhamdulillah, maka ketika kita ingin memulai bacaan lagi, kita harus mengulang dari ayat yang sebelumnya. Itu Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat ya akhwat, wakaf ini adalah menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil nafas lalu melanjutkannya kembali. Alhamdulillah. Jika antum ingin tarik nafas, lalu untuk memulainya kembali, antuna harus mengulang dari kata tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Faham? Nah, bagian wakaf yang terakhir yaitu ada wakaf qabih atau buruk. Qabih. Ya, yang dimaksud wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz maupun makna. Karena wakaf tersebut dapat mengurangi atau merubah makna. Ini coba antuna perhatikan ya akhwat. Buka Quran terjemah antuna Surah An-Nisa ayat 43. Nah, yang dimaksud dengan wakaf qabih ialah wakaf pada kata yang memiliki hubungan dengan kata setelahnya dari sisi lafaz dan makna. Karena wakaf pada kata tersebut dapat mengurangi atau merubah makna. Contohnya, perhatikan ya akhwat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Jika antunna mewakafkan ayat tersebut di kata as-shalah, maka hukumnya tidak boleh. Faham? Saya ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Mewakafkan ayat tersebut pada kata as-shalah, hukumnya tidak boleh. Kenapa Ustazah? Karena itu dapat merubah makna. Jika kita baca keseluruhannya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu sedang dalam keadaan mabuk. Itu jika kita membaca keseluruhannya. Tetapi jika kita mewakafkannya pada kata shalah, artinya menjadi wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat. Seakan-akan kita nggak boleh sholat. Padahal ayat aslinya yaitu wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Faham akhwat? Inilah gunanya kita mempelajari tempat-tempat wakaf. Karena tidak semua kata dalam ayat tersebut itu bisa menjadi tempat kita wakaf. Nah, di sini ada catatan. Kesempurnaan melakukan wakaf didasari atas pemahaman terhadap makna Al-Quran. Oleh karena itu, disarankan bagi yang belum menguasai bahasa Arab agar melakukan wakaf sesuai dengan tanda-tanda wakaf pada mushaf, terutama tanda-tanda yang ada pada mushaf Mujamma' Malik Fahad cetakan terakhir. Nah, untuk mengenal tanda-tanda wakaf, jika Antuna sudah memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 10. Di situ ada tanda-tanda wakaf. Ada wakaf lazim, wakaf aula, wakaf jaiz, ada wasal aula, wakaf mamnu', ada wakaf mu'annaqah dan muraqabah. Nah, bagi kita yang belum menguasai bahasa Arab, disarankan untuk wakaf sesuai dengan tanda wakaf-wakaf pada mushaf. Paham sampai sini, akhwat? Nah, selanjutnya setelah dari wakaf, kita akan belajar ibtidah. Jika wakaf artinya menghentikan bacaan sejenak untuk mengambil nafas, lalu ibtidah memulai bacaan dari awal setelah wakaf. Menghentikan bacaan namanya wakaf, memulai bacaan dari awal setelah wakaf namanya ibtidah. Sama dengan wakaf, ibtidah juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ibtidah at-tam, yaitu artinya sempurna. Memulai bacaan dari kata yang tidak memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi lafaz dan makna. Hukumnya boleh. Lalu ada wakaf kafi, ibtidah kafi, yaitu memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya. Memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi makna, bukan dari sisi lafaz. Sama akhwat dengan wakaf. Afwan, sepertinya gambar yang di layar kurang jelas ya akhwat. Nanti boleh Antuna tanyakan sama Ustazah ya. Yang ketiga ada ibtidah hasan atau baik. Memulai bacaan dari kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi lafaz dan makna. Cara ini dibenarkan hanya pada awal
ayat. Selanjutnya akhwat, ada ibtidah qabih, sama seperti dengan waqaf, yaitu memulai bacaan dengan kata yang memiliki hubungan dengan kata sebelumnya dari sisi lafaz dan makna, bukan pada awal ayat. Contohnya itu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 5, jika kita waqaf pada ulaika ala huda, lalu kita langsung saja memulai bacaan mir rabbihim. Nah, hukumnya tidak boleh. Berarti kita harus mengulang dari kata ulaika ala hudam mir rabbihim. Faham akhwat? Coba antunna garis bawahi di mana boleh waqaf, di mana boleh ibtidah, dan di mana tidak boleh waqaf dan tidak boleh ibtidah. Ini juga ada di halaman 10 ya akhwat, tanda-tanda waqaf dalam Al-Qur'an. Boleh nanti antuna baca. Sekarang kita masuk ke judul selanjutnya, yaitu mengenal naber. An-naber. Naber adalah menekan bacaan pada huruf tertentu sehingga suaranya lebih tinggi dari huruf lainnya dengan tujuan menjaga huruf atau makna. Naber terdapat dalam 5 posisi. Yang pertama, waqaf pada huruf bertasydid selain gunnah, mim dan nun, dan huruf qalqalah. Contohnya al-hayy, al-hayy. Lalu wabassa, wabas, mustaqir, wabilun fatal, minal mas. Menekan bacaan pada huruf tertentu. Nah, maka di sini kita menekan bacaannya di huruf bertasydid. Wabilun fatal, minal mas. Lalu posisi naber yang kedua, yaitu pada waw dan ya bertasydid didahului dhammah atau fathah atau kasroh. Contohnya, afwan ya akhwat, contohnya al-quwwah, qawamin, sayyaratun, sayyarah, syarqiyya, sabiyya, iyyak. Nah, selanjutnya naber selanjutnya ada di posisi intiqal, berpindah dari huruf mad ke huruf bertasydid selain nun dan mim. Contohnya
waladdallin. Dabbah, al-haqqah, as-sakhah, tahaddun. Nah, yang keempat, waqaf pada hamzah didahului mad atau lin. As-sama, si, syai. Yang kelima, ada alif tasniyah untuk kata ganti dua orang bertemu dengan hamzah wasal. Falamma dzaqash syajarah wastabaqal bab wa qala alhamdulillah. Nah, catatan 5 posisi di atas menurut penelitian Dr. Aiman Rushdi Suaid. Nomor 5, dikecualikan pada kalimat da'awallah karena tidak menyebabkan kerancuan makna. Hatta huna fahimtun akhwat? Sedikit saya ulang bahwa naber ialah menekankan bacaan pada huruf tertentu sehingga suaranya lebih tinggi dari huruf lainnya. Apa tujuan kita melakukan naber? Yaitu untuk menjaga huruf atau makna. Untuk menjaga huruf atau makna. Nah, jika dari penjelasan ustazah ada yang kurang antuna mengerti atau belum antuna mengerti, boleh silahkan antuna japri ke ustazah ya akhwat. Ingat, jangan malu-malu untuk bertanya, karena kita semua juga masih belajar, sama-sama belajar. Lalu ustazah pesankan kepada antuna sekalian, baik dalam tahfiz atau dalam kapanpun antuna sedang membaca Al-Quran, hendaknya antuna jangan terburu-buru, jangan mau cepat selesai. Karena inilah fungsinya kita belajar tajwid akhwat, yaitu kita mengetahui bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, bagaimana kita tidak menyalahi dalam membaca Al-Quran. Karena semuanya sudah diatur. Waqaf, ibtidah, makharijul huruf, semua sudah ada tempat-tempatnya. Jadi kita sebagai penuntut ilmu tidak boleh semena-mena atau tidak boleh sesuka hati kita membaca Al-Quran, memberhentikan atau mewakafkannya di mana, lalu memulainya di mana. Tidak boleh akhwat. Jangan sampai ustazah jumpai antuna membaca Al-Quran dengan terburu-buru, ingin cepat selesai. Ingat akhwat, membaca Al-Quran juga ada pahalanya. Warattilil Quran tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan akhwat, ilmu yang sedikit tapi antuna amalkan itu jauh lebih baik daripada ilmu seluas lautan yang tidak antuna amalkan sama sekali.
Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.